Anggota DPRD Kota Bengkulu memiliki 35 anggota dewan. Tentu saja berarti mempunyai 35 latar belakang yang berbeda, 35 kepribadian yang berbeda-beda dan tidak ketinggalan 35 cerita yang berbeda-beda. Kali ini di liputan khusus DPRD Kota Bengkulu episode pertama, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok Ketua DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Alhamdulillah, saya Haji Herimanto. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan untuk menjadi Ketua DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Kalau kawan-kawan bertanya, siapa Herimanto ini? Herimanto adalah orang yang lahir di Kota Curup. Di Kota Curup dilahirkan dari keluarga yang orang tidak berpunya. Ibu saya hanya seorang pedagang sayur. Bapak saya kerja serabutan. Saya SD-nya di Curup, di SD Negeri 8 Kota Curup. Setelah itu saya bersekolah di MTS Negeri 130 Curup. SMA pun saya di Curup, SMA Negeri 3 Curup. Semasa kecil, kehidupan di Curup tahun 80-an itu, saya adalah seorang penyemir sepatu di Curup. Tepatnya sering berkeliling-keliling di sekitar Pasar Bang Mego. Itu saya lakoni mulai dari SD sampai saya kelas 1 MTS. Saya menyemir sepatu. Kenapa saya menyemir sepatu? Saat itu ekonomi keluarga saya agak terlalu tidak baik. Jadi saya pengen sekolah. Saat itu harus mencari sendiri. Saya memutuskan untuk menyemir sepatu sampai kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA, saya bekerja di percetakan. Percetakan menyablon. Dulu masih sablon, ngopset. Saya kerja sampai kelas 2 SMA. Di kelas 2 SMA, kebetulan rumah saya itu di Simpang Lebong. Di Curup itu saya ikut kerja serabutan. Balik sekolah, saya kerja serabutan di Simpang Lebong. Alhamdulillah, tamat saya sekolah, saya langsung daftar TNI. Daftar TNI tahun 95-96. 96 saya lulus TNI, masuk pendidikan tahun 96. Dinas pertama saya di Jakarta, tepatnya di Cijantung. Saya dinas di Cijantung, sampai saya berkeluarga di Cijantung. Lama dinas saya kurang lebih sampai saya resign jadi anggota DPR itu 22 tahun. 22 tahun saya berdinas di TNI AD. Sudah berbagai pengalaman di TNI yang sudah saya alami, baik itu penugasan di dalam negeri maupun luar negeri. Udah saya lakoni dan alhamdulillah sampai saat ini itulah yang membentuk karakter saya. Di TNI itu saya menemukan kedisiplinan, saya menemukan bagaimana bisa memanage waktu. Alhamdulillah dengan ditempatnya di TNI itu membuat saya bisa tahu ternyata kehidupan itu yang penting manajemennya bagus, insya Allah bagus. Cerita saya bisa jadi anggota DPR. Setelah saya balik ke Bengkulu, saya bertemu sosok politikus handal di Bengkulu. Saat itu beliau Haji Helmi Hasan itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi. Wakil Ketua DPRD Provinsi, beliau mau mencalon sebagai Wali Kota Bengkulu. Saat itu saya berdinas di Korem, tepatnya di tim Intel Korem. Di depan Makorem itu ada rumah makan. Ada rumah makan, biasa tempat para petinggi makan lah.
Makan situ siang-siang. Saat itu saya diajak makan sama Pak Helmi Hasan. Diajak makan sama Pak Helmi Hasan. Habis itu kami tukar-tukaran nomor WA. Alhamdulillah beliau dilantik jadi wali kota. Beliau ngajak saya dijadikannya sebagai ajudan. Ikut ajudan beliau. Di saat saya jadi ajudan inilah saya perhatikan bagaimana kehidupan Pak Helmi Hasan. Dari beliau bangun tidur sampainya tidur kembali. Saya perhatikan kayak mana seorang politikus itu. Kayak mana seorang Pak Helmi Hasan ini yang bisa menjadi pimpinan di DPRD provinsi. Dan saya banyak bertanya dengan beliau. Karena sehari-hari saya itu kan di samping beliau. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Saya selalu mendampingi walaupun dimanapun dan kondisi apapun. Saya selalu mendampingi. Dan Alhamdulillah pas di tahun 2018 beliau nyampaikan dengan saya, Her, kira-kira kalau kau teruskan di TNI, bisa tak kau tuh jadi danrem? Saya sampaikan, nggak mungkin lah Pak, saya ini kan bintara. Nggak mungkin. Kalau kira jadi komandan Kodim, sama Pak. Nggak mungkin Pak, karena saya bintara. Jadi, sampai kiamat pun nggak mungkin Pak. Saya jadi jenderal itu nggak mungkin. Karena sudah ada batasannya. Galak tak kau kira-kira katanya, kalau kau gabung di PAN aja, kau mencaleg. Kau diskusi dulu dengan keluarga katanya. Diskusi, saya tanyakan dengan istri saya tanyakan dengan mak, saya tanya dengan keluarga. Kata istri saya, kalau sudah keputusan terbaik untuk papa, ya jalankan. Kami keluarga mendukung. Saya laporkan lagi dengan beliau. Izin Pak, insya Allah keluarga besar saya mendukung. Akhirnya saya daftar, saya keluar dari tentara. Saya alhamdulillah karena saya berdinasnya sudah melewati 20 tahun, saya dapat pensiun dini. Pensiun dini, saya lapor dengan beliau. Akhirnya saya ikut pencalekan di tahun 2019. Dan alhamdulillah saya dikasih dapil 3 saat itu, Singgaran Pati Gading Cempaka. Beliau sampaikan, Her, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan, banyak orang ikut-ikutan. Saya sampaikan, Pak, saya sudah ngambil keputusan, saya tidak akan memalukan Bapak. Alhamdulillah di saat itu, sedapil Singgaran Pati Gading Cempaka itu suara saya terbanyak. Sebalik saya lapor dengan beliau, izin Pak, amanah yang Bapak sampaikan, sudah saya tuntaskan. Dia pesan dengan saya. Setelah saya dilantik di tahun 2019, dia panggil saya lagi. Her, jadi anggota DPR itu bukan bekerjanya di saat kau kampanye kemarin. Tetapi mulai kau dilantik, itulah mulai kau bekerja. Kalau kau mau lagi menjadi DPR berikutnya. Kata-kata beliau ini terngiang dengan saya. Karena saya sudah tahu cara bekerjanya Pak Helmi Hasan. Beliau bekerja yang tanpa kenal waktu itu kan. Kadang-kadang mau tengah malam, mau kapanpun dia bekerja, saya ikuti gaya itu. Betul-betul saya ikutin. Kayak mana Pak Helmi Hasan itu yang nomor WA-nya disebarkan, saya ikuti. Di mana ada orang hajatan harus hadir, di mana orang meninggal harus hadir, suka duka kita hadir. Ya kan? Kita diamanakan menjadi perwakilan rakyat. Maka dari itu siap-siap untuk bekerja. Dan alhamdulillah karena basic saya ini militer, dan itu kan kami sudah biasa bekerja seperti itu. Karena TNI ini dari rakyat untuk rakyat. Kebetulan saya ada basic itu, saya lancar menjalankan itu. Di tahun 2024 kemarin, beliau tanyakan lagi dengan saya, Her, kau masih mau jadi anggota DPR? Siap Pak, saya bilang. Kau pilih kau mau di mana? Siap, saya ikut perintah. Saya ikut perintah, beliau telepon dengan saya, Her, kau maju lagi di kota. Siap Pak. Saya maju lagi dan disampaikan lagi. Maju, jangan malukan saya. Saya sampaikan, saya minta doa restu lagi dengan orang tua, saya minta doa restu dengan keluarga saya lagi, saya sampaikan dengan istri saya kasih tahu, Ma, mau tak dukung saya lagi? Kalau mau dukung saya lagi, saya turun. Karena kita ini tidak bisa bekerja tanpa keluarga. Bagi saya keluarga itu nomor 1. Kalau keluarga saya sudah memberikan izin, apapun saya siap. Tapi kalau keluarga saya ngomong jangan, saya tidak akan mau. Karena orang tua, istri, anak itu, itulah yang akan melindungi. Itulah yang akan menyupport, sesupport-supportnya. Jadi saya tanya lagi, bagaimana Ma? Mama dukung? Silakan Pak katanya. Alhamdulillah,
kemarin Allah kasih kesempatan lagi. Dapatlah saya suara terbanyak dan diamanahkan saat ini menjadi Ketua DPRD Kota Bengkulu. Dan amanah ini akan saya jalankan terus. Itulah perjalanan hidup saya menjadi Ketua DPRD Kota Bengkulu. Yang bisa kita penuhi dan kita contoh dari Pak Helmi Hasan, beliau orangnya tidak akan pernah mengeluh. Dia mengeluh, dia sampaikan dengan saya, Ri, janganlah pernah kau mengeluh, karena kau tempat mengeluh. Jadi jangan kau yang mengeluh. Kau tempat orang mengeluh. Kau dijadikan perwakilan, itu tempat menjadi solusi, bukan kau. Kalau kau mau mengeluh, mengeluhlah kau di sujud di saat kau sholat. Dia sampaikan, kau tumpahkanlah seluruhnya. Apa yang kau keluhkan kepada Allah. Dia sampaikan, begitu pusingnya kepala kau, kau berangkatlah. Kau umroh. Kau kadukan seluruh penderitaan kau di Baitullah. Nah, dari situlah saya tahu, ternyata kita ini janganlah banyak mengeluhnya. Yang dicontohkan beliau seperti itu dengan saya. Tetapi, kitalah cari solusinya itu. Kota Bengkulu ini kan kota bersejarah. Kota yang mana dilahirnya seorang putri yang menyatukan seluruh Nusantara. Nusantara, NKRI ini disatukan oleh Putri Bengkulu. Jadi kota Bengkulu ini harus kita buatkan sebagai kota merah putih dan diketahui seluruh orang. Selama ini kan orang kadang-kadang tidak tahu. Saya pernah, di saat saya dinas dulu di Jakarta, dari mana bang kampung halamannya di Bengkulu? Oh Bengkulu itu Palembang. Oh tidak, Bengkulu ya Bengkulu. Bengkulu itu bukan Palembang. Saya sampaikan seperti itu. Ada juga tanya, Bengkulunya di mana bang? Sulawesi bagian mana? Sampai seperti itu orang tidak mengenal. Dengan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi anggota DPR ini, saya akan jadikan Bengkulu ini terkenal. Sebagaimana yang telah digerakkan oleh Pak Helmi Hasan. Ya kan? Gimana dia buat Bengkulu ini bisa terkenal, kita buat juga, tapi yang baik-baik. Contoh, banyak di sini kita tengok anak-anak contoh kemarin, ada seorang pencak silat, ya kan, yang berkarir sampai internasional, ya kan? Itu kan mengharumkan. Orang-orang seperti itu kita support. Biar Bengkulu ini dikenal. Jangan sampai seperti anak itu kemarin, saya baru dapat dari kawan saya nelpon bahwa tidak ada, kurang support dari itu. Jangan, saya tidak mau. Makanya saya akan yang seperti itu. Ayo kita cari penyelesaiannya Cak Mano, biar anak-anak itu bisa mengharumkan nama Bengkulu. Herimanto selaku Ketua DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029 juga dikenal dengan sosok yang sangat bertanggung jawab dan selalu melibatkan keluarga dalam hal apapun. Saat itu yang saya lihat, suami saya sosok yang sangat soleh. Itu yang saya lihat. Untuk sampai saat ini masih seperti itu, alhamdulillah. Terus dan sangat bertanggung jawab, sayang orang tua, mendidik anak-anak juga bagus, baik. Meskipun beliau basicnya TNI, jadi tentara, tapi tidak sekeras yang dibayangkan. Kalau untuk anak-anak sangat lembut dan beliau sangat dekat sama anak-anak. Ketiga anak saya sangat dekat sama beliau. Terus juga yang sangat saya suka, suami saya sangat menyayangi orang tua dan orang tua saya juga. Sehari-hari juga beliau berangkatnya hanya berangkat pergi kerja, sepulang kerja langsung pulang. Tidak yang suka hura-hura ataupun yang lainnya. Untuk adik-adik generasi muda, yakinlah, kalau saya boleh mengutip kata-kata Pak Helmi Hasan, there is will, there is way. Tidak ada kata-kata kita itu tidak bisa. Selagi orang bisa, kita bisa. Asalkan keinginan kita ada. Kita jangan takut. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya ini orang tidak berpunya.
Dan saya bukanlah dari basicnya sebagai politikus, bukan. Saya TNI. Bisa berkarir di sini, saya belajar dengan Pak Helmi Hasan. Jadi adik-adik yang mau ikut di politisi, ikut mungkin di pemerintahan atau di mana, ingatlah, minta ridho dengan orang tua, itu kata kunci. Ridho dengan ibu, minta ridho dengan dia, insya Allah sukses. Dan kita sungguh-sungguh. Begitu kita dikasih tanggung jawab, sungguh-sungguhlah dengan satu pekerjaan itu. Insya Allah berhasil. Sebenarnya, generasi muda Bengkulu ini sudah top-top markotop. Cuman perlu lagi polesan. Polesannya apa? Sering-sering mereka ini mungkin kurang tempat curhat. Makanya kami ada balai PAN, makanya saya bisa sampaikan, rumah ketua DPR itu silakan terbuka. Kapanpun. Kalau mereka mau sharing dengan saya, bertanya dengan saya, silakan datang ke rumah dinas saya. Saya akan kasih tip-tip cak mana bisa maju. Saya lihat anak-anak muda ini sebenarnya kreatif. Cuman tinggal ngarahkannya lagi yang mana. Kemana ngarahkannya sebaiknya. Kalau dia memang gak arahnya ke pebisnis, saya cari kawan-kawan yang sudah pebisnis andal. Kita temukan, kita bawa. Jadi mereka ini ada tempatnya curhat. Kadang-kadang kawan ini kan, newslero A, tapi nya curhat ke B, tidak ketemu. Nah, makanya saya buka rumah ketua DPR itu, silakan kapan baik, kontak saya, ayo kita sharing sama-sama. Dan saya terbuka siapapun orang itu. Boleh, rumah ketua DPR itu plong. Untuk siapa baik, untuk masyarakat silakan. Sharing di situ, mau masalah apa baik boleh. Kenapa? Kadang-kadang tidak juga kami ini DPR ini, tidak perlu kadang-kadang mau juga menerima masukan. Contoh, mungkin kawan-kawan DPR ini seperti saya kan tidak ada basicnya bisnis. Mungkin ada kawan-kawan yang basic bisnis, saya bisa belajar dengan dia. Jadi bukan hanya kita take and give lah, saling mendengarkan kan. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gitu saya suka. Kapanpun, dimanapun saya suka kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi saling mengisi. Nah, ini mungkin generasi-generasi muda itu pengen yang seperti itu. Dan jadi jangan kaku. Seorang politisi itu jangan kaku. Politisi ini dari kecil, sedang, besar, kawan nih kalau. Dan begitulah. Kadang-kadang kekurangan kita ini ada di kelebihan kawan. Kelebihan kawan ada di kekurangan kita. Nah, makanya kita harus mengisi itu. Sebenarnya untuk TNI dengan politisi ini sama. Benar-benar sama. Kenapa saya sampaikan benar-benar sama? Di awal saya sampaikan dari rakyat untuk rakyat. Sama persis, kalau kami TNI itu langsung diberikan perintah, misalnya begitu ada kegiatan kami langsung turun, DPR juga sama. Makanya saya tidak susah menyesuaikan. Karena memang kita tahu sendiri di TNI itu ada namanya Babinsa. Ya kan? Sehari-hari mereka itu memang ada di masyarakat. Nah, begitupun kami, saya harus menguasai dapil. Kalau di TNI itu namanya menguasai teritorial, kalau di politisi ini menguasai dapil, percis sama. Hanya tinggal kita mau mengasah aja atau tidak. Mengasah tapi dengan trik kita masing-masing. Berawal dari mengabdi menjadi seorang TNI, membuat Herimanto berani untuk terjun ke dunia politik karena dari rakyat untuk rakyat. Operasi khusus itu saya sampaikan tadi, Denpur Cakra. Denpur Cakra itu satu pasukan yang dibentuk oleh Pak Remi Jaryakudu yang saat itu memang berisikan seluruh pasukan khusus Indonesia. Dan sampai saat ini tidak ada lagi pasukan itu. Pasukan itu benar-benar diambil, kami dididik di Batu Jajar. Saya juga kaget, saya bisa terpilih di situ. Ya kan? Terpilih, sampai 2 kali saya mengikuti pasukan tempur itu. Denpur Cakra 1 sama Denpur Cakra 3. 2 kali. Dan itu benar-benar membuat saya banyak belajar dengan kawan-kawan, dengan senior-senior. Dan alhamdulillah seluruhnya itu sebenarnya saya didukung berat oleh istri saya. Beliau selalu setiap saya penugasan baik di TNI, di ini saya bertanya. Tapi saat itu saya masih bujangan. Jadi istri saya masih tidak tahulah penderitaan itu. Penderitaan itu saya bertugas seluruhnya itu masih posisi bujangan. Belum berkeluarga. Setelah saya berkeluarga, saya baru punya anak 1, saya hanya menjalani tugas-tugas hanya sekedar latis-latis lah. Penerjunan biasa, penugasan biasa. Karena memang posisi negara sudah kondusif seperti itu.
sebenarnya satu kata, peduli dengan tetangga, peduli dengan keluarga, peduli dengan kawan. Insya Allah dengan kita peduli, lihat kiri kanan, insya Allah kondusif. Kenapa selama ini kadang-kadang itu kita terlalu cuek dengan tetangga sebelah, sehingga tetangga sebelah kita tidak tahu. Kita terlalu cuek dengan sanak kita terlalu cuek dengan anak kita. Sehingga kurang komunikasi inilah yang membuat kadang-kadang timbulnya percikan-percikan. Contoh kita sendiri dengan anak. Kita begitu lepas, sehingga kadang-kadang anak-anak dia ikut pergaulan-pergaulan tidak baik. Nah, sebenarnya itu harus mulai dari kita, dari rumah. Kalau dari rumah sudah memperhatikan, insya Allah Bengkulu lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, keluarga bagi saya nomor satu. Apapun bentuknya keluarga nomor satu. Saya sering kalau turun ke lapangan saya bawa istri saya. Biarnya tahu. Ini loh, misal ada kegiatan apa di suatu tempat, saya bawa istri saya. Kenapa saya itu? Dia tahu bahwa kegiatan suami seperti ini harus support, harus siap. Karena menjadi politisi ini 24 jam. Kita lagi sama-sama keluarga, tiba-tiba mungkin orang telepon. Di situ ada orang yang membutuhkan perhatian, kita turun. Lah kalau memang saya bawa istri anak saya sering, saya sampaikan, ayo kita bantu sama-sama. Saya mulai mendidik anak saya untuk dia melihat orang-orang di dapil saya. Biarnya paham kegiatan-kegiatan, saya bawa itu. Dan saya sampaikan lagi, keluarga bagi saya nomor satu, ya kan? Tetapi tugas pun nomor satu. Bukan hanya sosok Ketua DPRD Kota Bengkulu yang sangat memotivasi, tetapi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029 yakni Rahmat Widodo juga sangat menginspirasi melalui cerita dan pengalamannya. Nama pemberian orang tua Rahmat Widodo. Saya lahir di Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Marga Sakti, tanggal 11 September 1978. Jadi memang dari kecil ya istilahnya biasa hidup prihatin. Karena saya umur 6 tahun ya, belum sekolah waktu itu, sudah ditinggalkan oleh ayah saya. Jadi ya ibu single parent ya, membesarkan kami di Bengkulu Utara sampai dengan tingkat SMA.
Jadi mulai tahun 97 ya kuliah di Bengkulu ya di Universitas Bengkulu tepatnya di jurusan kehutanan. Jadi memang dari semenjak berdirinya PKS, dulu namanya PK ya, karena selama di kampus kami juga aktif di organisasi ya, di dakwah kampus khususnya, juga termasuk di lembaga resmi kampus ya, di BEM ya. Jadi ketika berdirinya PK, kita memang sudah mulai aktif ya bergabung di Partai Keadilan. Setelah tamat kuliah, di awal-awal menikah ya, sebelumnya sudah aktif di kepengurusan ya di tingkat kota. Waktu itu kami di 2006 diamanahkan menjadi sekretaris DPD PKS Kota Bengkulu sampai 3 periode ya, dari zamannya Pak Sujono, kemudian Pak Alamsah, terakhir Pak Doharman ya. Setelah itu di periode sekarang ini di tahun terakhir kepengurusan saya diamanahkan menjadi ketua DPD PKS Kota Bengkulu. Nah, terkait dengan sampai sekarang ini ya diamanahkan menjadi wakil ketua DPRD Kota Bengkulu. Jadi memang kalau keterlibatan di politik itu tadi ya sudah dari awal berdirinya partai, sudah ya lama ya terlibat di politik ya. Kalau terkait dengan posisi menjadi anggota dewan, ini memang kalau di PKS inilah yang mungkin yang membedakan dengan partai-partai lain. Kalau kami menjadi anggota dewan ini lebih kepada memang diperintah amanah dari partai, bukan semata-mata dari keinginan pribadi, tapi lebih kepada penugasan. Makanya saya pun ketika diminta untuk maju, ya ini amanah yang memang kami tidak boleh meminta amanah jabatan, tapi kalau diberi kita harus siap melaksanakannya dan semaksimal mungkin mengemban amanah ini ya dengan penuh tanggung jawab tentunya. Jadi kalau saya menjadi anggota dewan ini saya menyadari ya ini bukan karena semata-mata kemampuan saya, kekuatan saya, karena memang kalau di PKS ini perjuangan politik ini menjadi perjuangan bersama. Artinya banyak yang terlibat di dalamnya, baik itu kader, struktur ya, itu yang memberikan support luar biasa. Semuanya bekerja ya dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang kita dapatkan saat ini. Karena kalau dari sisi latar belakang ya, saya keluarga besar saya nggak punya ya. Keluarga besar saya di daerah, di kota saya nggak ada. Apalagi dari sisi kekuatan finansial, jauh lah kalau dibanding dengan anggota-anggota dewan lain yang terpilih. Tapi lebih kepada itu tadi, dukungan dari struktur, kader, dan kerjasama maksimal dari seluruh caleg yang ada di masing-masing dapil. Dan yang paling utama sekali itu yang mungkin menjadi spirit juga bagi saya, yang menjadi penyemangat bagi saya, yang tidak kalah pentingnya dukungan dari keluarga tentunya, ya terutama istri yang selalu memberikan support dalam perjuangan ini. Karena ya kami menyadari ya amanah yang diberikan ini ya ini adalah merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, yang di sanalah insya Allah akan berikan peluang bagi kami ya, bagi kami sekeluarga ini ya, dalam rangka untuk bisa menebar manfaat. Kita jadikan jabatan sebagai anggota dewan ini menjadi sarana untuk bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk umat ya, untuk warga Kota Bengkulu khususnya. Dan insya Allah inilah yang nantinya akan menjadi katakanlah bekal ya, bekal yang nanti akan kami bawa ketika kami akan mempertanggungjawabkan apapun yang Allah berikan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dukungan dari keluarga besar ya, dari istri, dari masyarakat Kota Bengkulu ya, dengan amanah yang diberikan ini, pada akhirnya nanti saya benar-benar bisa menjadi anggota dewan yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Satu hal yang menjadi parameter ya bagi saya, kalau misalnya ya nanti suatu saat di pemilu yang akan datang, partai masih mengamanahkan kepada saya untuk menjadi salah satu kandidat calon ya. Indikatornya ketika
masyarakat masih mengendaki saya menjadi anggota dewan, saya ingin apa yang saya lakukan ya untuk periode kedua ini ya itu tidak istilahnya tidak seberat apa yang saya lakukan untuk periode pertama ini. Karena masyarakat harapan kami sudah bisa menilai apakah saya ini layak atau tidak untuk dipilih kembali. Kalau kira-kira tidak layak ya jangan dipilih. Tapi kalau kira-kira memang layak ya silahkan amanah itu dititipkan kepada saya. Menjadi sosok pemimpin terbaik di keluarga tidak berubahnya sedikit pun sifat Rahmat Widodo setelah ataupun sebelum menjabat sebagai wakil rakyat, membuatnya mendapatkan support yang penuh dari keluarga, terutama sang istri. Yang saya rasakan ya, beliau sebagai suami itu dan sebagai ayah untuk anak-anak saya merupakan sebuah support yang luar biasa ya. Baik itu dari segi ibadah maupun dari keseharian kita. Karena saya juga bekerja, punya 4 anak, tanpa bantuan beliau, tanpa pengertiannya, tanpa dukungan semuanya itu kayaknya mustahil lah bisa dilaksanakan dengan baik. Karena terus terang stresnya istri itu kan menjadi bisa membuat keluarga itu bahagia atau tidak bahagianya dari istri. Dan beliau alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi energi paling kuat gitu ya untuk kita melaksanakan hari-hari bersama keluarga. Ini nggak ada yang berubah ya, karena dari jauh baru menikah pun saya sudah sering ditinggal gitu ya. Punya anak 1, sering ditinggal latihan kemana-mana acara partai. Jadi ketika punya anak justru merasa ada teman begitu. Apalagi sekarang anak sudah 4, kalau intensitas di rumah kayaknya nggak ada yang berubah ya, paling kalau dinas luar mungkin beberapa hari, kalau sebelumnya mungkin berapa bulan sekali perginya, sekarang mungkin tiap bulan ada perginya. Tapi kalau hari-hari biasa itu nggak ada yang berubah sepertinya Mas ya. Biasa ditinggal malam. Sudah biasa ditinggal malam, kadang pulang menjelang pagi itu biasa itu. Karena itu tadi support dari beliau sehari-harinya seperti apa, tetap memantau saya dan anak-anak itu luar biasa. Karena beliau alhamdulillah sosok yang sangat sabar ya untuk 4 anak dan untuk saya istri yang bekerja juga, otomatis kadang ada waktu yang lelah gitu ya, di pekerjaan juga ada problem dan sebagainya. Itu kesabaran beliau memang benar-benar membuat perjalanan keluarga ini menjadi lebih kalau bilang harmonis ya. Mungkin itulah harmonis Insya gitu Allah. ya. Dan kemudian kalau harapan ya, untuk harapan Om ya, harapan kami, saya sebagai istri dan juga tempat anak saya, harapannya tetap menjadi ayah yang biasa gitu ya. Biasanya selama ini mungkin yang perlu disupport kaminya dan juga pribadi ayahnya, karena amanah semakin besar maka kualitas ibadah dan intensitas ibadah kepada Allah itu harus lebih banyak ya. Karena kalau kemarin sepertinya kecil keluarga dan partai saja, kalau sekarang kan harus amanahnya banyak dan membutuhkan energi yang luar biasa. Dipercaya menjadi perwakilan rakyat guna menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu Rahmat Widodo menggelar reses perdana di tahun 2025 ini. Di kesempatan tersebut beberapa keluhan disampaikan kepada politisi PKS tersebut. Jalan alternatif, betul kata Bapak tadi jam 7, jam 5, sudah maghrib, itu jangan coba-coba melewat di sini Pak. Nyebrang jalan susah, saking ramainya itu Pak. Jadi kami sekarang ini menagih kapan jalan kami ini Pak bisa dibuat. Sekarang kami ini udah kecut-kecut dengar informasi daripada pos nomor 1 Indonesia nih, efisiensi. Jadi kami sekarang ini agak ragu-ragu bisa tak jalan kami dibuat. Sedangkan saya sendiri di belakang itu jalannya kecil, di depan jalan lebih kecil. Menyikapi keluhan tersebut, Rahmat menilai jika masalah tersebut memang hal yang urgent. Hal ini mengingat kawasan tersebut kerap dilalui oleh pengendara sebagai jalan alternatif.
Dengan permasalahan ini dirinya pun akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat selanjutnya. Hal ini juga agar masalah tersebut dapat segera mendapatkan solusi secepatnya, mengingat saat ini pun masih dalam masa efisiensi anggaran. Sebagian sebenarnya sudah kita akomodir lewat APBD 2025. Yang paling utama tadi, diantaranya yang paling urgent dirasakan karena saya juga tinggal di sini, itu masalah penyebrangan jalan. Dan sepakat ini memang akses jalan alternatif yang sangat ramai, khususnya di jam-jam pagi, sampai sekolah, jam kerja, karena jalannya sempit, sering terjadi kecelakaan. Makanya urgent, mudah-mudahan nanti dari Dinas PU bisa memastikan yang sudah dianggarkan di tahun ini untuk bisa segera direalisasikan. Lewat APBD 2025, yang paling utama tadi, diantaranya yang paling urgent dirasakan karena saya juga tinggal di sini, itu masalah penyebrangan jalan. Dan sepakat ini memang akses jalan alternatif yang sangat ramai, khususnya di jam-jam pagi, sampai sekolah, jam kerja, karena jalannya sempit, sering terjadi kecelakaan. Makanya urgent, mudah-mudahan nanti dari Dinas PU bisa memastikan yang sudah dianggarkan di tahun ini untuk bisa segera direalisasikan. Oleh karena itu menjadi perwakilan rakyat dikatakan Ridwan selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Tentunya bukan hanya modal pengalaman dan latar belakang yang bisa memotivasi dan menginspirasi, tetapi juga mempunyai bukti nyata dengan menjalankan visi dan misi, serta bisa menjaring aspirasi masyarakat. Seperti reses yang ia lakukan di Dapil 3, Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan beserta Ibu dan perangkat yang memandu memimpin kegiatan reses pada kesempatan sore hari ini. Langsung saja ke pokok pertanyaan Bapak yang terhormat. Siapapun untuk atas nama Noviansa mewakili warga RT 42 Kandamas. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama mengenai adanya penghapusan uang komite sekolah. Pertanyaan ini yang pertama, satu, dengan adanya penghapusan komite tersebut, selaku orang tua mengurangi beban pengeluaran. Hal positif yang kami sikapi dengan penghapusan uang komite tersebut. Pada sisi negatif lainnya Pak, dengan adanya penghapusan uang komite sekolah, yang pertama akan mempengaruhi kinerja para dewan guru. Artinya, di samping mungkin para dewan guru mendapat DPP, cuma pokok tugas tambahan lainnya seperti ekstrakurikuler. Sementara menyangkut dari dana BOS tersendiri itu sudah ada porsinya masing-masing, yang tentu notabene akan mempengaruhi dari kualitas serta kuantitas mutu pendidikan itu sendiri. Seperti ekstrakurikuler yang mungkin dengan adanya dihapuskan komite tersebut Pak, ya kan, akan mempengaruhi mutu daripada pendidikan itu sendiri. Boleh kalau saya ibaratkan sebuah sistem, kita tahu bahwasanya kendaraan bermotor di mana di situ ada beberapa item yang mengatasnamakan dia adalah motor. Ada bensin, ada mesin, ada elektrik. Dan kalaulah salah satu dari sistem itu sendiri tidak ada, maka azas manfaat kendaraan bermotor itu sendiri bukanlah kita tahu manfaatnya untuk wirawiri, untuk transportasi. Nah itu perbandingan dari penghapusan uang komite itu sendiri.
Pada intinya akan mempengaruhi pendidikan, mutu pendidikan pada pokoknya. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon Bapak anggota Dewan untuk dapat turun langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan, Pak. Mungkin pada dasarnya akan saya sampaikan kepada Ketua RT dulu sebagai pembuatan proposal, dan tidak lanjuti dengan Bapak Lurah dan Bapak anggota Dewan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ridwan selaku anggota Dewan Kota, dan Ibu Baidari Citra Dewi selaku anggota Dewan Provinsi, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di sini kami tidak akan panjang lebar. Kami memohon Pak bantuan. Di bantuannya masalah siring jalan drainase di RT 22 dan 44 itu. Kandang Mas. Nah, iya, di Kandang Mas. Bukan RT Boy. Ini kami dulu layanan untuk seluruhnya ini. Berkisaran itu 100 meter, tidak begitu panjang. Kemudian kepada Bapak yang mewakili perhubungan, kami mohon lampu jalan tolong ditambah lagi. Tempat kami itu 2 titik. Kemudian ada 2 lampu yang sekarang sudah mati, ada setahun namanya ini. Cuman ini yang dapat sampaikan. Kemudian untuk aku lihat infrastruktur kita di Kandang Emas ini sangat mengkhawatirkan, Pak. Terutama siring ini. Kapan hujan mulai ribut di forum RT RW ini, banyak yang kebanjiran. Kami mohon perhatian kepada Bapak Ridwan untuk mengusulkannya. Nah, yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini, di dalam resesnya Pak Ridwan Hussein, DPRD Kota, mungkin kami ibu-ibu mewakili saya. Kalau tadi Pak Nopiansa bertanya masalah pendidikan juga, ya saya juga menambahkan masalah pendidikan. Oh, nama saya Bismalia Juwita, ya, RT 32. Kebetulan saya sama Pak Nopriansa bercimpung di bidang kependidikan. Kalau tadi Pak Nopriansa bertanya asas ibaratnya dihapusnya komite, imbasnya bagi seorang tenaga pendidik. Kalau saya mau menanyakan ini, tolong rincikan Pak, kan katanya gratis sekarang dihimbau. Apa saja yang akan digratiskan itu biar lebih jelas. Sudah itu nanti kan pasti ada Pak timbal baliknya, ini kritikannya, ininya. Kami bisa menjawab. Kalau misalnya ini tidak sepadan dengan yang diomongkan, kemana kami akan melapor? Biar kami yang menghadapi masyarakat langsung Pak bisa jelas menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalnya di RT 05 RW 01 Kelurahan Kandang Mas. Yang kami hormati Bapak Haji Ridwan, anggota DPR Kota Bengkulu, dan Ibu Haji Baidari Citra Dewi sebagai anggota DPR Provinsi. Langsung aja Pak, kemarin itu Pak RT kami 05 itu ada yang menghubungi masalah untuk siring. Dan itu sudah diukur oleh Pak RT mulai dari rumah Yanto sampai ke rumah Pastari. Itu sudah si Pak Jainal laporkan, dan dari depan masjid sampai ke melewati rumah Pak Chan. Itu sudah minta sama Pak Jainal kemarin itu dari PU, nggak salah, dia menghubungi itu.
Jadi mohon untuk dapat ditindaklanjuti untuk anggota Dewan Pak Ridwan, karena siring di situ belum ada. Juga untuk Dinas Perhubungan Pak, kemarin itu kami waktu reses pertama Pak Haji Ridwan kami ngajukan bola lampu putus. Alhamdulillah sudah dibetuli, tapi yang satu belum, untuk penerangan di depan masjid itu. Karena kita tiangnya bisa numpang ke Telkom. Seandainya masih ada lowongan untuk bola lampu Pak, karena di situ menyangkut di pengkolan, menggelap. Karena kalau bisa mohon Pak, kalau Dinas Perhubungan untuk dapat kiranya menerangi di depan masjid kami itu pas di pengkolan ya Pak, mana tertutup dua dengan pagar tetangga itu, jadi agak gelap, gitu kan? Jadi saya rasa itu aja, dari dinas lain belum ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bengkulu tersebut menegaskan dirinya akan memperjuangkan setiap hak-hak pendidikan bagi warga. Sementara itu terkait dengan masalah drainase, dirinya meminta kepada warga untuk membuat laporan dan juga proposal. Karena anggaran itu sangat minim, dipangkas dari atas itu. Tapi ke depan tetap akan kita perjuangkan Pak ya? Tetap, insya Allah saya sebagai ini tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat tetap dijalankan. Saya di sini tidak mau mengecewakan masyarakat. Apapun yang diusulkan oleh masyarakat dengan syarat saya minta ada proposal pegangan kita untuk menyampaikan kepada dewan-dewan itu. Tim Liputan PATV melaporkan.